bagi para calon pensiunan. Kali ini disajikan model usaha alternatif kuliner, ala Bapak M. Dani dari kota Jambi, yang membuka usaha rumah makan sederhana di rumahnya. Rumah makan ini ia rintis bersama istrinya 5 tahun sebelum pensiun dari instansi kehutanan, dengan modal usaha yang relatif sangat terjangkau. Kepada para sahabat calon pensiunan yang ingin membuka rumah makan sederhana, dapat mengikuti jejak Pak Dani ini, dan pensiunan lainnya yang membuka usaha sejenis, pada konten lainnya di channel ini. Bapak M. Dani yang berasal dari Minangkabau, membuka bisnis rumah makan, tidak sebagaimana lazimnya putra Minang di rantau berjualan warung nasi Padang. Ia memilih menjual aneka masakan. Setelah sebelumnya melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggalnya, banyak ditemui rumah makan Padang. Alasan Pak Dani membuka rumah makan 5 tahun sebelum pensiun, karena setelah pensiun tidak ingin menjadi beban putra-putrinya. Walaupun ada uang pensiun, namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan keperluan hidup sehari-hari. Alasan kedua, saat pensiun sudah ada kesibukan lanjutan, ada pekerjaan baru. Memasuki masa pensiun, tidak merasa panik, justru malah sebaliknya. Warung makan Pak Dani dibuka di rumah sendiri, sehingga tidak terbebani uang sewa. Memanfaatkan teras, halaman rumah dan ruang tamu. Kondisi di sekitarnya, banyak hunian rumah yang dimanfaatkan untuk bisnis. Rumah makannya diberi nama Warung Nasi Ampera Basamo. Meskipun hanya warung makan kecil, namun melakukan riset sederhana lebih dulu dilakukan, berguna untuk membantu menentukan target pasar. Model promosi, kelebihan usaha, masakan apa yang disukai orang di sekitarnya dan sebagainya. Dari hasil riset itu, Pak Dani bisa memperkirakan produk apa yang potensial untuk dijual sesuai target pasar yang ada. Setelah menemukan jenis makanan apa yang akan dijual, selanjutnya membuat konsepnya juga. Konsep tersebut disesuaikan dengan jenis makanan yang disajikan ataupun kondisi target pasar. Pada akhirnya dipilih aneka menu masakan, pembeli diberi kebebasan untuk memilih menu masakan yang disukainya. Warung nasi ini menyediakan menu masakan antara lain, dendeng, asam padeh, ayam goreng kalasan, malbi ayam, gulai kuning, gulai ayam, acar ikan, ayam bakar, ikan bakar, pepes ikan, keliu ayam, ikan goreng sungai dan laut, telur gulai, telur dan tahu cabe, ikan asin, tempra, terung dicabein, ayam kantaki, dan rendang daging. Sayuran, bayam bening, tumis kangkung, sawi, pakis, sayur asem, gulai lodeh, gulai nangka, daun ubi, dan sop ayam. Supaya pelanggan tidak bosan, disajikan secara bergantian setiap hari, selama 5 hari. Untuk tempat usaha, tidak menjadi masalah. Mudah dikenali orang yang lewat. Teras rumah dan letak rumah di pinggir jalan, menjadi salah satu potensi yang mudah dikenal oleh orang yang lalu lalang di depan warung makannya. Sebelum melakukan usaha ini, Pak Dani sudah menghitung modal usahanya. Untuk mengetahui secara rinci berapa total modal yang dibutuhkan. Ternyata tidak banyak, sekitar 7 jutaan. Saat awal membuka usaha, menu masakan porsi yang disediakan tidak banyak, diperhitungkan kalau tidak laku bisa dimakan sekeluarga. Dari jumlah yang sedikit inilah, perlahan-lahan meningkat pelanggannya. Kondisi sehari-hari, kadang ramai kadang sepi. Namun setiap hari selalu ada pembeli sayur dan lauk. Ancar-ancar modal yang dibutuhkan lebih kurangnya sebagai berikut. Pengadaan meja panjang 4 buah 1 juta rupiah. Kursi 12 buah 1.500.000 rupiah. Kompor gas 1 buah 250.000 rupiah. Tabung gas 1 buah 150.000 rupiah. Piring 3 lusin 300.000 rupiah. Gelas 3 lusin 200.000 rupiah. Tutup gelas 3 lusin 45.000 rupiah. Mangkuk 1 dosin 90.000 rupiah. Piring kecil 3 lusin 100.000 rupiah.
Wadah makanan Rp400.000. Etalase kaca kecil Rp500.000. Bahan baku 1 bulan Rp2 juta. Lain-lain Rp1 juta. Total jumlah Rp7.535.000. Modal yang sangat terjangkau bagi para calon pensiunan yang berminat membuka usaha kuliner rumah makan sederhana. Memulai usaha rumah makan sederhana ini kadang tak semulus yang dibayangkan. Tapi bila ditekuni, sudah jalan, bisnis ini akan mendapatkan banyak keuntungan. Sebagaimana dialami oleh keluarga Bapak M. Dhani selama 7 tahun ini. Hal ini karena cita rasa makanan itu soal selera atau cocok-cocokan. Bila seseorang sudah cocok dengan rasa makanan yang dijual, dia secara otomatis akan jadi pelanggan loyal. Sebaliknya, jika rasanya tak sesuai selera, maka mereka akan enggan balik lagi ke warung. Maka dari itu, perlu selalu memberikan kesan yang baik kepada pelanggannya. Secara umum, peluang bisnis kuliner warung makan besar disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah produk diperlukan setiap hari. Sebagian orang suka makan di luar sembari nongkrong dengan teman atau keluarga. Barangnya cepat laku. Bisa dijalankan di rumah maupun di pinggir jalan raya. Modal awalnya kecil. Kalau tidak habis, bisa dimakan sendiri atau dibagikan ke tetangga. Kondisi ini dilakukan oleh Pak Dhani manakala masakan tidak habis. Risiko bisnis rumah makan salah satunya tergantung pada lokasinya. Maksudnya, jika menjalankan usaha ini di desa, maka tentu risikonya berbeda dengan menjalankan bisnis ini di kota. Resiko-resiko yang mungkin dialami oleh para pemilik usaha rumah makan, antara lain. 1. Makanannya tak habis. Resiko utama dari bisnis ini adalah makanan tak habis dan bila dibiarkan akan basi. Ini terjadi pada semua bisnis kuliner yang dijalankan. Solusinya, bila sisanya masih sedikit bisa langsung dimakan sendiri. Bila banyak, dapat langsung memberikannya ke tetangga atau orang lain. Jangan ragu untuk berbagi, banyak pengalaman pemilik rumah makan, percaya dengan berbagi, hasilnya akan kembali berlipat-lipat. Yang perlu diingat, jangan sampai menjual ulang makanan yang tidak habis di hari berikutnya dengan cara dihangatkan. Sebab ini mempengaruhi kualitas makanan yang dijual. 2. Pesaing usaha. Pesaing usaha warung makan tergantung pada lokasi yang dipilih untuk mendirikan usaha. Jika membuka bisnis warung di perkotaan, maka persaingannya banyak. Karena memang lebih padat penduduk. Apalagi jika lokasinya dekat kampus atau tempat kos-kosan mahasiswa. Di sini, jumlah warung menjamur di pinggir-pinggir jalan. Belum lagi waralaba makanan yang juga menggelar lapaknya berdempetan. Di desa beda. Di sini persaingannya tak seketat di perkotaan karena jumlah pemilik usaha juga tak terlalu banyak. Untuk meminimalisir persaingan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah memberikan servis yang lebih baik dari pesaing, termasuk sikap ramah tamah. Meningkatkan cita rasa masakan. Beli masakan serupa, minta orang lain untuk mencicipi dan membandingkan dengan masakan Anda. Akan lebih fair apabila tidak menunjukkan mana masakan Anda. Kelezatan masakan kunci utama orang sukses membuka usaha kuliner. Hal yang paling utama dalam usaha warung makan adalah rasanya. Pastikan bahwa makanan yang dijual memiliki cita rasa yang lezat dan disenangi oleh masyarakat sekitar. Setelah melakukan tes kepada keluarga atau orang di sekitar mencicipinya, kalau responsnya bagus, maka silakan jual dengan lingkup yang lebih luas. 3. Perlu punya menu andalan atau makanan unik. Untuk membuka warung biasanya ada beberapa menu yang disajikan. Meski begitu, sebagai penjual Anda harus memiliki menu utama yang diandalkan. Menu andalan inilah yang nantinya akan mengundang testimoni dari para pelanggan hingga mau menceritakan dan mengajak orang lain untuk ikutan beli. Walaupun kita hanya menjual soto, misalnya, usahakan ada perbedaan dengan penjual soto lainnya. 4. Pilih bahan makanan yang terbaik.
Untuk menghasilkan kualitas makanan yang bagus, harus dimulai dari bahan-bahan yang berkualitas. Pilihlah supplier bahan makanan terbaik dan mau diajak bekerja sama untuk memberikan produk-produk segar. Atau belanja di pasar dengan memilih bahan yang terbaik. 5. Kebersihan warung diutamakan. Masakan selalu identik dengan kesehatan. Jelas ini tak bisa dipisahkan dengan tingkat kebersihan dan nilai higienis dari tempatnya. Pastikan membersihkan meja, lantai, peralatan memasak sampai bersih. Tata dengan rapi supaya terlihat indah dipandang. 6. Patok harga beli sesuai dengan daya beli masyarakat setempat. Coba perhatikan, harga makanan di desa dan di kota jelas berbeda. Di kota makanan dibanderol dengan harga yang relatif mahal. Berbeda dengan di desa yang lebih murah. Artinya, profit margin yang didapat oleh pemilik usaha warung di kota dan di desa juga beda. Harus pintar membuat formulasi harga berdasarkan minat beli masyarakat dan kemampuan mereka membayar. 7. Promosi. Pada dasarnya, promosi warung yang paling manjur adalah dari mulut ke mulut. Asalkan bisa mendapatkan pelanggan loyal dan mau memberikan testimoni, maka bisa mengembangkan usaha dengan cepat. Nah, untuk membuat mereka menyukai makanan Anda, pada saat soft opening, dapat memberikan harga gratis makanan umpama 50 porsi buat pembeli pertama atau semacamnya. Ini adalah cara efektif untuk membuat orang lain tertarik untuk mencicipi masakan Anda. Bila mereka suka, roda penjualan akan berputar dengan cepat. Namun yang utama cita rasa dulu harus lezat. Sekali orang merasakan lezat, biasanya akan bercerita kepada orang lain, demikian pula sebaliknya. Masakannya hambar, berita itu pun akan cepat menyebar kemana-mana mudah melekat di benak orang. Sebelum Anda melakukan semua itu, jangan lupa nama warung. Pikirkan nama warung yang unik, mudah diingat, atau berisi pengharapan, yang mempunyai makna. Inilah alternatif lain, bagi calon pensiunan yang ingin bekerja lagi setelah pensiun. Khususnya bagi mereka yang mempunyai hobi memasak. Untuk mengembangkan kesukaannya. Selamat memulai.